Punya masalah air limbah yang tinggi organik, tapi masih bingung ingin pakai teknologi apa? Yuk kenalan dengan produk unggulan dari GreenViro, Biogenic Waste to Energy. Tentu kalian sudah tidak asing dengan produk pengolahan air limbah dari GreenViro ini. Hadir dengan dua pilihan teknologi, yaitu Anapa FX dan Anafloat System. Lalu apa sih perbedaannya? Bingung harus pakai teknologi yang mana untuk olah air limbah industrimu? Di video kali ini, kita akan ngobrol bareng tim engineer GreenViro untuk mengenal lebih jauh tentang Biogenic Waste to Energy dan apa perannya dalam mendukung tren zero emission di sektor industri. Halo semuanya, sekarang kita akan ngobrol bareng nih bersama Ibu Navia selaku Business Development Engineer Manager dari GreenViro untuk mengenal lebih jauh apa sih itu Biogenic Waste to Energy dan apa perannya dalam mendukung tren zero emission. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, apa sih Biogenic Waste to Energy itu? Baik, jadi Biogenic Waste to Energy itu adalah produk unggulan dari PT GreenViro, di mana kita dapat menggunakan dua manfaat sekaligus, yakni pertama, menghasilkan air yang memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan standar regulasi, dan yang kedua adalah biogas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali. Dan untuk saat ini, produk dari Biogenic WTE itu ada dua, yakni yang pertama menggunakan sistem Anapa FX dan juga Anafloat. Lalu apa sih Bu perbedaan dari teknologi dari Anapa FX dan Anafloat? Oke, pada penerapannya, Anapa FX itu dapat digunakan pada air limbah dengan kandungan COD tinggi, tetapi kalau Anafloat Bio itu dapat digunakan pada limbah dengan kandungan COD, FOG maupun TSS yang lebih tinggi, di mana pada penggunaan Anafloat Bio ini kita tidak memerlukan pretreatment atau DAP system ya biasanya, dan kemudian kita dapat juga mengurangi penggunaan lahan yang ada di WTP system. Lalu apa sih pertimbangan yang harus diketahui oleh para klien sebelum memilih teknologi dari GreenViro ini Bu? Oke, sebenarnya ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan teknologi ya, tapi mungkin saya ambil beberapa contoh yang cukup sering ditanyakan dari Bapak Ibu pelaku industri. Yang pertama itu pasti dari sisi OPEX atau Operational Expenditure, yang kedua adalah sisi penggunaan lahan, dan yang ketiga adalah sisi parameternya tentu saja. Terkait dengan parameter, biasanya kita cek dulu nilai COD-nya. Jika nilai COD-nya tidak terlalu tinggi, maka mungkin kita bisa beralih pada teknologi lain ya. Seperti kalau di GreenViro kita ada Bioflux System. Kemudian jika COD-nya cukup tinggi nih, kita dapat menggunakan teknologi seperti Anapa. Tapi jika misalkan secara TSS-nya di sini tinggi, TSS dan juga FOG tinggi secara sekaligus, kita dapat memilih teknologi seperti DAP plus dengan Anapa FX ataupun menggunakan Anafloat secara langsung. Terkait dengan kondisi lahan, Biogenic WTE dapat digunakan pada kondisi lahan yang terbatas karena memang di sini kita menggunakan bolted tank yang dapat di-customize secara ukurannya. Secara OPEX atau Operational Expenditure-nya, Biogenic WTE ini jika dibandingkan dengan teknologi konvensional biasa juga memiliki nilai OPEX yang relatif cukup rendah. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu apa sih Bu yang bisa didapatkan oleh para pelaku industri dengan memakai Biogenic WTE ini? Dengan Biogenic WTE, kita dapat mendapatkan teknologi IPAL terkini yang dilengkapi dengan sistem automation dan tentu saja mendapatkan air bersih yang sesuai baku mutu regulasi. Serta hal ini dapat diteruskan menjadi teknologi water recycle. Yang kedua adalah kita dapat menghasilkan biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Kemudian pelaku industri juga tidak perlu terlalu khawatir terkait dengan operational expenditure-nya atau OPEX karena memang Biogenic WTE ini tidak membutuhkan biaya OPEX yang cukup tinggi. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan label industri yang ramah lingkungan. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana sih dampak dan langkah ke depan dari GreenViro dalam mendukung zero emission? Dalam Biogenic WTE, tentu dengan adanya pengolahan air limbah dan juga pemanfaatan biogas sekaligus, hal ini tentu saja sejalan dengan konsep zero emission, di mana para pelaku industri dapat mereduce jumlah emisi yang berdampak ke lingkungan sehingga kelestarian lingkungan dan juga industri yang berkelanjutan dapat terbentuk di industri Anda. Dari penjelasan ini, kami harap kalian, para pelaku industri bisa mengetahui teknologi apa yang tepat untuk mengolah air limbah. Bersama berbagai sektor industri lainnya, ayo ambil peran besar dalam program Zero Emission untuk menuju bumi yang lebih hijau.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau pengalaman Anda dengan IPAL. Sampai jumpa di video berikutnya.